Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah
adalah kebenaran. Kebenaran yang meliputi langit dan bumi. Ya. Apa saja yang tumbuh di langit dan di bumi, yang terjadi pada diri manusia, itu adalah kebenaran. Ya, tidak ada kesalahan di dalam proses kejadian. Tidak ada kesalahan dalam proses pertumbuhan. Ya. Dan semuanya adalah benar. Ya. Kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu terbentuk ya, pada zat. Hubungan antara zat, hubungan antara benda, hubungan antara manusia, langit dan bumi. Ya, hubungan itu menciptakan proses yang benar. Ya, hukum alam yang benar. Ya, hukum sebab akibat yang benar. Ya. Tidak ada yang salah di dalam setiap proses, ya, setiap kejadian. Ya. Ada sebab-sebabnya, ada alasannya, ada dasar hukumnya sehingga terjadi. Jadi langit dan bumi ditegakkan dengan kebenaran. Dengan ilmu. Kalau tidak, langit dan bumi tidak akan tegak. Langit dan bumi tidak bisa ditegakkan dengan dugaan. Menduga-duga, itu tidak bisa. Ya. Kehidupan langit dan bumi, kehidupan manusia harus ditegakkan dengan ilmu. Dengan hukum. Itu pondasinya. Pondasinya berdirinya sebuah kehidupan. Tegaknya kehidupan manusia berpondasikan kepada hukum sebab akibat. Kita harus mengetahui penyebab-penyebab terjadinya sesuatu, terbentuknya sesuatu, atau hancurnya sesuatu. Kita harus mengetahui penyebab-penyebab ini. Karena kehidupan manusia, kehidupan langit dan bumi ditegakkan dengan penyebab-penyebab itu. Kenempatan. Contohnya saja sebuah daerah. Ya. Apabila daerah itu kehidupan masyarakatnya tidak teratur, kotor, tidak benar kehidupan masyarakatnya, ya, maka di daerah itu terciptalah proses alam yang merusak. Proses alam yang mampu memecah belah jiwa raga masyarakat, kehidupan masyarakat yang ada di situ. Itu terpecah belah. Nah, itu dah. Ya.
Jadi, jadi kehidupan masyarakat tidak teratur, kehidupan masyarakat yang kotor, itu menumbuhkan penyakit di situ ya. Menumbuhkan kekuatan alam yang mampu memecah belah jiwa raga manusia. Kekuatan alam yang mampu mendorong tumbuhnya penyakit, kerusakan di daerah itu. Itu tidak. Jadi kehidupan masyarakat yang salah, kehidupan masyarakat yang kotor, ya, kehidupan itulah yang mendorong terjadinya bencana, tumbuhnya penyakit di daerah itu sendiri. Ya, sehingga masyarakat yang kotor itu, yang salah, yang sesat itu menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, itu hukum-hukumnya seperti itu. Nah, keempat, ada sebab, ada akibat. Sebuah perkotaan, apabila bangunan-bangunan di perkotaan itu tata letaknya tepat, susunannya benar, ukuran-ukuran besarnya, tingginya itu sesuai, itu membangun kekuatan alam yang mampu memelihara daerah perkotaan itu. Itu mampu memperkuat, memperkokoh daerah perkotaan itu. Itu deh. Keteraturan bangunan-bangunan yang ada di perkotaan itu membangun kekuatan alam yang positif di daerah itu. Kekuatan alam yang mampu memelihara kehidupan di daerah perkotaan itu. Apabila datang badai, misalkan saja angin puting beliung. Apabila angin puting beliung itu mendekati daerah perkotaan, angin itu buyar, hilang. Atau ketika dia mendekati daerah perkotaan. Kekuatan alam yang terbentuk di daerah perkotaan itu membuyarkan angin puting beliung itu. Itu membuyarkan. Itu. Apabila tata letak bangunan-bangunan yang ada di daerah perkotaan itu, tata letak itu teratur tepat. Tata letak bangunan yang teratur, yang tepat, itu membangun kekuatan alam di daerah perkotaan, kekuatan yang mampu membuyarkan kekuatan alam yang negatif yang masuk ke daerah itu. Itu dia. Kalau ada kekuatan alam yang datang dari luar masuk ke daerah perkotaan, kekuatan alam yang bersifat merusak, itu dibuyarkan oleh kekuatan alam yang ada di perkotaan. Sehingga kota itu selamat dari bencana. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Tetapi kalau tata kota, bangunan-bangunan yang ada di perkotaan itu tidak teratur, banyak yang kotor, banyak yang tidak sesuai, tidak diletakkan pada tempatnya, maka kekuatan alam yang terbentuk di daerah perkotaan itu kekuatan alam yang negatif. Itu dia.
Apabila datang angin puting beliung, kekuatan alam negatif yang datang dari luar masuk ke daerah perkotaan, sementara bangunan-bangunan di daerah perkotaan itu tidak teratur, maka bencana itu masuk ke daerah perkotaan itu. Bencana itu tumbuh di daerah perkotaan. Atau kekuatan alam yang negatif yang terbentuk dari susunan-susunan yang tidak teratur di daerah perkotaan, itulah yang menghancurkan kehidupan di perkotaan tersebut. Ada hukum-hukumnya seperti itu. Jadi, sehingga kalau kita memperhatikan bencana alam yang besar itu terjadi di luar perkotaan atau di kampung-kampung. Nah, itu banyak terjadi. Bencana alam yang besar itu tidak terjadi di daerah perkotaan. Karena kekuatan alam yang bersifat merusak itu diurai, itu dilebur oleh tata letak kota yang tepat, tata letak bangunan yang tepat, yang teratur. Itulah yang melebur kekuatan alam negatif yang masuk di daerah perkotaan itu, sehingga perkotaan itu terhindar dari bencana besar. Jadi, sementara di kampung-kampung bencana besar banyak terjadi. Kenapa? Karena bangunan-bangunannya susunannya tidak teratur. Bangunan-bangunan itu masih lemah. Belum bagus. Artinya bangunan itu seperti rumahnya itu dari kayu. Kayu itu lemah. Seperti gubuk. Itu kan dibuat dari kayu itu. Kayu itu, rumah yang dibangun dari kayu itu tidak mampu menahan. Tidak mampu menahan kekuatan alam yang negatif. Tidak mampu menahan. Sehingga bencana jatuh ke sana. Tetapi kalau bangunan di kampung itu dibuat dari batu, rumah batu, itu bangunan yang dibuat dari batu, itu mampu menahan kekuatan alam yang negatif, sehingga bencana tidak turun. Tetapi di perkampungan itu tata letak bangunannya itu tidak teratur, jalan-jalannya pun tidak teratur. Belum bagus. Jalannya itu kadang-kadang jalannya itu masih berbatu-batu, atau dibuat dari tanah misalkan, jalan di atas tanah, belum diberi batu, belum diaspal. Bangunan-bangunan di kampung itu jelek-jelek misalkan, atau tidak beraturan. Itu menciptakan kekuatan alam yang negatif. Kekuatan alam yang negatif itulah yang merusak kampung itu sendiri, yang menyebabkan bencana besar turun di situ, jatuhnya di sana. Begitulah kira. Jadi bencana besar itu jatuhnya ke mana? Ke daerah-daerah yang tidak teratur. Yang pertama, tata letak bangunannya tidak teratur. Yang kedua, kehidupan masyarakatnya tidak teratur, kotor, tidak benar kehidupannya. Itu bencana besar turun di situ. Kemudian daerah-daerah perkampungan yang belum diisi penuh oleh bangunan-bangunan, daerah-daerah perkampungan yang bangunannya masih jarang,
Atau ya, ya, daerah yang seperti itu tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menahan bencana. Tidak mampu. Nah, itu dia. Sehingga bencana turun ke daerah itu. Ya, nah, itu dia. Bencana besar turun yang pertama ya ke daerah-daerah yang bangunannya tidak teratur. Yang kedua kehidupan masyarakatnya tidak teratur, kotor. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga kampung-kampung itu belum terisi penuh oleh bangunan-bangunan. Ya, bangunannya pun jelek-jelek, ya, tidak teratur. Ya, belum ada pembangunan di daerah itu. Nah, itu ya, sehingga ya, kemampuan untuk menolak bencana itu lemah ya. Ya, dan bencana jatuh ke sana. Itu hukum-hukumnya. Itu aturannya, itu ketentuannya. Itu hukum akibat itu. Ya. Jadi Allah itu menurunkan bencana itu berdasarkan ketentuan, aturan. Jadi itu yang harus kita pikirkan itu. Ya, itu. Ya, belum lagi perorangan. Ya, bencana turun kepada satu kelompok. Ada pula itu. Bencana turun pada satu keluarga, ada pula. Bencana jatuh kepada satu orang saja, ada. Nah, tentu ada ketentuannya. Nah, itu deh. Ya, nah, daerah kita tidak dapat bencana, tetapi daerah tetangga itu dapat bencana. Apa sebabnya dah? Ya, contohnya rumah kita selamat dari kebakaran, rumah tetangga terbakar habis. Nah, itu kenapa? Nah, apa sebabnya? Nah, itu perbuatan manusia yang benar, kehidupan manusia yang teratur, itu membangun kekuatan alam yang positif. Nah, kekuatan alam yang mampu menolak datangnya bencana. Nah, itu, ya, apabila rumah itu diisi oleh orang-orang yang benar, teratur, bersih, ya, maka di dalam rumah itu terbentuk kekuatan kehidupan, kekuatan alam yang positif. Ya, kekuatan itulah yang berfungsi untuk menolak bencana. Nah, itu rumah tidak terbakar, rumah tetangga terbakar, rumah kita enggak. Karena kekuatan itu yang menolaknya. Apalagi rumah itu memenuhi syarat, ya, dibuat dari batu. Nah, batu itu kan tidak bisa dibakar tuh. Nah, tetapi kalau rumah itu dibangun dari kayu, nah, tuh, ya, belum memenuhi syarat, nah, terbakar juga itu. Ya, walaupun orang yang ada di dalam rumah itu orangnya benar, baik-baik, ya, ya, tetapi karena rumahnya tidak memenuhi syarat, dibuat dari kayu, ya terbakar juga. Nah, itu, jadi ada hukum-hukumnya. Ada ketentuannya. Nah, jadi itu hukum sebab akibat. Ya. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada dari hukumnya. Nah, itu seperti negara ini. Ya, negara Indonesia kehidupan masyarakatnya ya, tidak seimbang, tidak berimbang. Nah, pembangunan di setiap provinsi itu tidak seimbang. Apa akibatnya? Nah, ketidakseimbangan
itu menciptakan proses alam yang tidak lurus. Ya. Ketidakseimbangan di dalam pembangunan itu membangun proses alam yang tidak memperkuat, tidak memperkokoh. Dan itu bersifat menjatuhkan kehidupan masyarakat. Memecah belah, tidak mengangkat kehidupan masyarakat, tapi menjatuhkan. Itu tentu ada penyebabnya itu. Ya, itu. Contohnya saja, daerah Jawa itu pembangunan banyak itu. Di luar daerah Jawa pembangunannya kurang. Itu kan tidak seimbang. Itu. Ya. Apabila pembangunan itu tidak seimbang, itu gejolak alam itu pun tidak normal. Menjadi tidak normal, menjadi tidak lurus. Itu. Ya. Dan itu bersifat merusak. Mendatangkan bencana. Ada kaitan-kaitannya. Banyak hubungan-hubungannya itu tentu banyak. Ya, syarat-syarat terjadinya bencana pada sebuah negara tentu banyak hubungan-hubungan itu. Itu dah. Pulau Jawa dibangun, banyak pembangunan. Di luar Pulau Jawa pembangunannya sedikit. Itu tidak seimbang. Kecuali Pulau Jawa itu terpisah dari Indonesia, negara sendiri. Itu akibatnya proses alam yang ada di Indonesia menjadi berimbang, normal. Itu kalau Pulau Jawa bukan bagian dari wilayah Indonesia. Tetapi kalau Pulau Jawa itu pembangunannya itu banyak, di luar Pulau Jawa sedikit, sementara Pulau Jawa itu bagian dari wilayah Indonesia, maka terciptalah proses alam, proses kehidupan di dalam alam yang tidak berimbang. Dan itu menciptakan, membangun kekuatan alam yang negatif. Atau kekuatan alam yang bisa merusak negara itu sendiri. Menciptakan bencana. Itu hukum-hukumnya itu. Jadi itu ada ketentuannya. Seperti saya mengatakan, Indonesia itu berbeda dengan Minangkabau. Itu kekuatannya berbeda, pegangannya berbeda. Negara Indonesia, itu ditegakkan oleh, kebanyakan atas nama orang Minang. Itu dah. Orang-orang besar Indonesia itu banyak datang dari Minang. Orang-orang hebat, orang-orang pintar. Itu. Jadi kekuatan alam, kemampuan orang Minang itu berbeda dengan kemampuan orang Indonesia pada umumnya. Itu berbeda. Apabila Minangkabau disatukan dengan Indonesia, itu tidak berimbang, menciptakan proses alam yang tidak seimbang. Itu. Yang satu kuat, yang satu lemah. Itu tidak berimbang. Benar. Seharusnya berdiri sendiri. Minangkabau dia memiliki pegangan yang kuat. Harus berdiri sendiri. Itu. Sementara Indonesia pegangannya itu tidak kuat. Pegangannya itu.
pahamnya. Nah, itu ya keyakinannya. Nah, kekuatannya, kemampuannya. Nah, itu enggak kuat itu. Nah, itu. Ya. Jadi harus berdiri sendiri. Minangkabau pegangnya kuat. Ya. Kalau dia diikat dengan yang lemah, itu mengganggu proses kehidupannya. Nah, Indonesia itu lemah. Nah, keyakinannya, pahamnya, pegangannya itu lemah. Dibandingkan Minangkabau. Nah, ya. Apabila Indonesia diikat dengan Minangkabau yang kuat, yang kokoh, nah, itu tidak berimbang. Ya, menciptakan gejolak alam yang bersifat merusak. Membangun kekuatan alam yang negatif di negara ini. Kekuatan alam yang mampu merusak kedua belah pihak. Nah, itu hukum-hukumnya seperti itu. Nah, itu deh. Ya, kenapa ada? Nah, itu dia. Contohnya saja sebuah kampung, sebuah daerah. Ya, tuh. Orang yang tinggal di daerah itu orangnya lemah-lemah. Nah, kemudian datang tamu ke daerah itu. Tamu yang masuk ke daerah itu badannya besar-besar, kuat-kuat. Nah, orang-orang kampung tidak mampu. Nah, menghadapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertubuh besar. Itu bisa merusak kehidupan di kampung itu. Itu contohnya. Itu dia. Ya. Begitu pula contohnya lagi, ya, di kampung itu, di daerah itu banyak orang-orang besar, orang-orang kuat. Datang tamu. Tamu yang banyak. Tapi orangnya lemah-lemah. Ya, apa akibatnya? Nah, itu, ya, tentu kekuatan kemampuan di daerah itu bisa menurun. Karena dimasuki oleh orang yang lemah. Keyakinan yang lemah, pegangnya lemah, menurun itu. Itu contoh itu. Nah, itu. Ya, Minangkabau itu memiliki pegangan yang kuat, paham yang kuat, keyakinan yang kuat, kemampuan yang kuat. Ya, apabila ada orang yang lemah keyakinan, lemah kemampuan, pahamnya lemah, masuk ke daerah Minangkabau, itu sulit untuk menanganinya. Nah, itu bisa menjatuhkan kekuatan dan kemampuan orang Minang. Begitu pula Indonesia. Indonesia lemah. Keyakinannya, kepercayaannya, pahamnya, keteguhan hatinya, pegangannya lemah. Nah, itu. Ya, apabila orang Minang masuk, ya, ke dalam kehidupan orang Indonesia, itu bisa merusak, melemahkan, lebih melemahkan, lebih meruntuhkan kehidupan orang Indonesia. Itu akibatnya. Kemampuan orang Minang, keyakinan, kepercayaan, keteguhan hatinya, pahamnya yang kuat. Apabila dia memasuki daerah-daerah di Indonesia, maka orang-orang yang ada di daerah itu menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Itu kan merusak. Sehingga berdasarkan hukum, Minangkabau itu harus berdiri sendiri. Indonesia berdiri sendiri.
harus dipisahkan. Kalau diikat merusak akibatnya. Karena berbeda tegangannya. Berbeda kemampuan. Itu kalau diikat. Kalau dipisahkan Minangkabau dan Indonesia, itu terbentuklah kekuatan yang kuat di Indonesia. Kemampuan Indonesia meningkat kekuatannya. Itu kalau dipisahkan dari Minangkabau. Begitu pula Minangkabau. Kalau terpisah dari Indonesia, kekuatan dan kemampuannya itu meningkat pula itu. Hukum-hukumnya seperti itu. Hukum sebab akibatnya. Tuh. Ya. Nah, jadi berdasarkan hukum Minangkabau harus berdiri sendiri. Indonesia harus berdiri sendiri, ya, berpisah. Nah, itu ya. Ya, mendirikan negara sendiri ya. Minangkabau mendirikan negara sendiri ya, tetapi yang cocok itu kerajaan. Untuk Minangkabau, yang cocok dengan Minangkabau itu kerajaan, bukan negara. Itu deh. Nah, jadi itu hukum-hukumnya. Nah, itu. Ya. Jadi apabila ya Minangkabau diikat dengan Indonesia, sedangkan tegangannya berbeda, keteguhannya berbeda, kekuatan berbeda, itu menciptakan gejolak yang merusak. Menciptakan proses alam yang merusak. Hukumnya seperti itu. Jadi ini adalah hukum sebab akibatnya. Ini adalah hukum alam. Ya, tugas kita kan berpikir. Tugas kita berpikir, melihat, mempelajari, memikirkan benar atau tidaknya. Keputusan kan ada di tangan kita sendiri. Nah, keputusan ada di tangan orang Minang, ada di tangan negara Indonesia. Kan itu. Itu. Nah, seperti saya akan menjelaskan hukum-hukumnya. Nah, itu dia. Jadi ketidakseimbangan hubungan antara daerah, ketidakseimbangan dalam pembangunan, ketidakteraturan, itu menciptakan kekuatan alam yang negatif. Kekuatan alam yang mampu merusak kehidupan daerah itu sendiri. Yang mampu menghancurkan. Atau dikatakan bencana terbangun di daerah itu. Bencana alam terbentuk di daerah itu. Itu deh. Itu harus dipikirkan. Kalau saya mengaji, saya berceramah, tentu ini saya sampaikan ya. Saya berpikir berdasarkan hukum, ilmu, bukan menduga-duga. Kaji ini dikeluarkan dengan perhitungan. Itu melihat dasar hukumnya apa. Kenapa harus seperti itu? Itu ada dasar hukumnya itu. Kan nampak. Nah, setiap kejadian, setiap peristiwa ada penyebabnya. Kenapa negara ini lemah? Itu ada penyebabnya. Walaupun negara ini memiliki orang-orang yang berilmu tinggi, berpengetahuan luas, tetapi negara ini tetap lemah, tetap tidak maju.
Atau tetap tidak berkembang. Apa sebabnya itu? Tentu ada penyebabnya. Penyebabnya itu bukan kekurangan orang berilmu, bukan. Bukan ilmu yang kurang, bukan itu penyebabnya. Tetapi ini masalah, mungkin saja masalah psikologi. Ini masalah mental mungkin. Masalah keyakinan, bukan masalah ilmu. Orang-orang berilmu di negara ini banyak. Orang-orang yang berpengetahuan banyak. Tetapi negara ini masih tetap belum maju. Belum pembangunannya belum berkembang, belum seimbang. Jadi yang kurang itu bukan ilmu. Yang kurang itu mungkin saja keyakinan, mental. Atau sistem pemerintahan itu tidak benar. Cara kerja itu salah, itu yang kurang. Psikologi kita itu mungkin kena di situ. Itu yang harus kita perhatikan itu. Itu deh. Kan nampak. Jadi itu hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, aturan-aturannya seperti itu. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya. Jadi manusia harus memperbaiki, harus mengatur segala sesuatunya. Harus meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Tidak ada jalan lain. Kerusakan itu datang dari mana? Bencana datang dari mana? Datang dari ketidakteraturan. Cara kerja yang salah. Cara hidup yang tidak benar. Kerusakan datang dari sana, bencana datang dari sana. Itu penyebabnya. Itu. Akan nampak. Jadi aturan-aturan ini, ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi setiap daerah, bagi setiap masyarakat, kelompok atau perorangan. Ketentuan itu berlaku. Itu berlaku pula bagi negara. Ketentuan-ketentuan. Itu. Jadi ada dasar hukumnya kenapa daerah itu di situ turun bencana. Ada dasar hukumnya itu. Kenapa daerah itu susah untuk memajukannya, mengangkatnya? Masalahnya di mana? Tentu harus dikaji semuanya itu. Itu dia. Jadi pemerintah tentu harus memperhatikan ini. Persoalan negara sebenarnya terletak di mana? Itu deh. Kalau saya yang turun, tentu saya yang saya bicarakan ini. Benar. Ilmu ini yang keluar. Harus diceritakan, harus dijelaskan ilmu ini. Tidak bisa diganti atau tidak bisa dirubah. Itu deh. Nampak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Bahwa segala sesuatu itu ada dasar hukumnya.
ada penyebab terjadinya sesuatu, itulah yang dikatakan kebenaran. Nah, tidak ada proses yang salah, itu tidak ada. Setiap proses itu ada alasannya, ada penyebabnya, ada dasar hukumnya. Sudah, jadi tidak dibuat-buat. Runtuhnya sebuah negara itu tidak dibuat-buat. Tapi ada dasar hukumnya, ada penyebabnya. Itu. Nah, kita yang tidak tahu. Kita yang tidak tahu penyebabnya. Nah, kita yang tidak tahu dasar hukumnya. Nah, jadi kita dituntut untuk mengetahui, untuk melihat dasar hukum untuk penyebab ini. Persoalan apa yang terjadi sebenarnya pada negara ini, pada daerah ini, pada masyarakat ini, pada diri kita. Nah, tentu kita harus mengenal diri, mengenal negara ini, kelebihan dan kekurangan yang ada di negeri ini. Tentu kita harus mengenal. Nah, sehingga segala sesuatunya menjadi terang, menjadi jelas. Itu. Sudah. Sehingga kita bisa melihat apa yang bermanfaat, apa yang tidak. Apa yang menguntungkan, apa yang merugikan. Apa yang merusak, apa yang menyelamatkan. Sehingga kita melihat itu. Setelah kita mengenal, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negeri ini. Nah, kenapa? Nah, itu dah. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita pelajari ya. Untuk pada pagi hari ini. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.